saya Bimbi Fania Riaskala Fadila dari kelas C dengan NIM 2018-219 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dengan judul kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang yang digunakan sebagai penyelesaian tugas mata kuliah Hukum Ekonomi Bisnis yang diampu oleh Bu Iva. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang pertama mengenai pengertian, penyebab, pihak yang dapat mempailitkan, dan pihak yang dapat dipailitkan, syarat-syarat kepailitan, asas, dan cara kepailitan. Yang pertama dari materi ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan penyebab kepailitan. Adapun pengertian kepailitan adalah merupakan proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar hutangnya kemudian dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga dikarenakan debitur tidak dapat membayar hutangnya. Sedangkan penyebab kepailitan sendiri adalah ketidakmampuan pemilik dalam mengelola perusahaannya, kurang peka terhadap kebutuhan konsumen, dan berhenti melakukan inovasi. Selanjutnya, ada pihak yang dapat mempailitkan dan pihak yang dipailitkan. Untuk pihak yang mempailitkan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kejaksaan, di mana untuk kepentingan umum. Yang kedua ada Bank Indonesia, dalam hal debitur adalah bank. Ada Badan Pengawas Pasar Modal, yang dalam hal debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Dan yang terakhir ada Menteri Keuangan, yang dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik. Sedangkan pihak yang dipailitkan dibagi menjadi 4, yaitu orang perorangan, perkumpulan yang tidak berbadan hukum, perseroan, perkumpulan, koperasi, yayasan yang berbadan hukum, dan harta warisan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai syarat-syarat kepailitan yang dibagi menjadi 4, yaitu seorang debitur harus memiliki lebih dari satu hutang. Yang kedua, permohonan pailit harus diberikan dari pihak yang memiliki kewenangan. Yang ketiga, minimal satu hutang yang telah jatuh tempo dan telah dapat ditagih. Dan yang terakhir, ada pernyataan pailit diberikan oleh pengadilan niaga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai asas-asas kepailitan yang dibagi menjadi 2, yaitu asas kepailitan secara umum dan asas kepailitan menurut Undang-Undang Kepailitan secara utama. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai asas kepailitan secara umum, di mana dibagi menjadi 4, yaitu ada asas keseimbangan, di mana undang-undang telah mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yang di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, sedangkan di pihak lain terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang tidak beritikat baik. Yang kedua, ada asas kelangsungan usaha, yang dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan. Dan yang ketiga, ada asas keadilan. Dalam kepailitan dan asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Dan yang terakhir, asas integritas, yaitu memiliki pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materialnya merupakan suatu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Sedangkan asas utama dari Undang-Undang Kepailitan adalah cepat, adil, terbuka, dan efektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara berakhirnya kepailitan dibagi menjadi 4, yaitu pembatalan oleh Mahkamah Agung setelah adanya upaya hukum. Yang kedua, pencabutan kepailitan atas usul urator. Yang ketiga, telah dilakukannya penyelesaian atau pemberesan. Dan yang keempat, telah adanya perdamaian. Untuk materi yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai materi penundaan kewajiban pembayaran hutang, yang di dalamnya terdapat pengertian, alasan pengajuan PKPU, cara penundaan kepailitan, dan penundaan kewajiban pembayaran hutang, dan akibat hukum dari PKPU. Yang pertama adalah definisi dari PKPU adalah sebuah cara yang dilakukan atau digunakan oleh debitur atau kreditur. Dalam hal debitur atau kreditur, penilaian debitur tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat lagi melanjutkan pembayaran hutang-hutangnya yang sudah jatuh tempo atau jatuh waktu dan dapat ditagih. Dengan maksud agar pencapaian rencana perdamaian termasuk
termasuk tawaran pembayaran sebagian atau seluruh hutang kepada kreditur antara debitur dan kreditur agar debitur tidak perlu dipilotkan. Pada definisi ini merujuk pada pasal 222 Undang-Undang Kepailitan Junto pasal 228 ayat 5 Undang-Undang Kepailitan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alasan pengajuan PKPU dibagi menjadi 3, yaitu hutang telah masuk bahkan lebih jatuh tempo, yang kedua debitur memiliki lebih dari satu kreditur, dan kreditur merupakan kreditur konkuren. Selanjutnya ada cara penundaan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Menurut PKPU, penundaan ini diberikan karena tidak dapat melakukan pembayaran hutang yang jatuh tempo yang bertujuan untuk mengajukan rencana perdamaian. Sedangkan cara penundaan kepailitan adalah dapat ditempuh dengan pengajuan perdamaian, namun debitur juga dapat menawarkan kreditur untuk melakukan pengajuan PKPU. Selanjutnya ada akibat hukum dari PKPU. Yang pertama adalah debitur kehilangan kebebasan atas hartanya. Yang kedua, debitur tidak bisa dipaksa membayar hutang dan pelaksanaan eksekusi ditangguhkan. Yang ketiga, sitaan berakhir dan dapat diangkat. Yang keempat, perkara yang sedang berjalan akan ditangguhkan. Yang kelima, PKPU tidak berlaku pada kreditur yang didahulukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan kepailitan dan PKPU. Dalam perbedaan ini ada upaya hukum menurut kepailitan, terdapat putusan atas permohonan pernyataan pailit dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang merujuk pada pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. Selain itu, terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung menurut pasal 14 Undang-Undang Kepailitan. Sedangkan menurut PKPU, terhadap putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun yang merujuk pada pasal 235 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. Sedangkan yang melakukan pengurusan harta debitur menurut kepailitan adalah orator yang berpegangan pada pasal 1 ayat ke-5, pasal 15 ayat 1 dan pasal 16 Undang-Undang Kepailitan. Sedangkan untuk PKPU menjurus kepada pasal 225 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Kepailitan yang disebutkan adalah pengurus. Sedangkan kewenangan debitur menurut kepailitan adalah sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, debitur kehilangan haknya untuk menguasai dan mengelola kekayaannya termasuk dalam harta pailit yang dirujukan pada pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. Sedangkan PKPU, debitur masih dapat melakukan pengurusan terhadap hartanya selama mendapatkan persetujuan dari pengurus menurut pasal 240 Undang-Undang Kepailitan. Sedangkan untuk jangka waktu penyelesaian menurut kepailitan, dalam kepailitan setelah diputuskan pailit oleh pengadilan niaga tidak ada batas waktu tertentu untuk penyelesaian seluruh proses kepailitan. Sedangkan pada PKPU, dalam PKPU dan penambahannya tidak boleh melebihi 270 hari setelah putusan PKPU sementara diucapkan menurut pasal 228 ayat 6 Undang-Undang Kepailitan. Sekian video pembelajaran dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat dan wassalamualaikum